korupsi itu perbuatan keji, saudara. Ya Allah. Makanya kemarin Presiden Prabowo rada sedikit kecewa karena memang mencederai rasa keadilan. Koruptor 300 triliun 6 tahun setengah, maling ayam 2 tahun. Korupsi uang rakyat, uang negara 300 triliun. Ya Allah, 300 triliun. Hoi, hoi, 300 triliun. Itu uang kalau dibelikan cendol, sejember ngambang di cendol tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Panitia Tabligh Akbar serta DKM Masjid Fathul Rahman, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebagai masyarakat desa Bedadung ini ya, kita bersyukur kepada Allah memiliki pemerintah. Sebab sebagai sesama warga, sebagai sesama masyarakat, kita nggak bisa mengatur alur kehidupan kita seorang diri. Karena itu kita bersyukur sebagai masyarakat kita memiliki pemerintah. Maka tugas pemerintahlah yang mengatur alur kehidupan kita bermasyarakat. Dari tingkat RT itu pemerintah, RW, Kades, Camat, Bupati, Gubernur sampai Presiden. Itu pemerintah yang mengatur alur jalannya kehidupan kita bermasyarakat, dan kita bersyukur kepada Allah memiliki pemerintah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Ya, so tahu. Saudara, pernah nggak kita membayangkan sebagai masyarakat Indonesia, khususnya warga desa Bedadung, kita ini hidup tanpa pemerintah? Bisa nggak kita membayangkan? Ya Allah, umpamanya nanti tengah malam tepat jam 000 Presiden Prabowo pidato di televisi dan radio. Saudara-saudara rakyat Indonesia, mulai malam ini tepat jam 000 pemerintah saya nyatakan bubar. Saudara, seketika akan terjadi kekacauan di mana-mana. Yang terjadi hukum rimba. Yang kaya akan menindas yang miskin. Yang kuat akan menyantap yang lemah. Rumah saudara dirampok orang, saudara lapor sama Kapolres. Kata Pak Kapolres, maaf Mas, polisi baru saja bubar. Betul apa tidak? Hak asasi saudara diinjak-injak orang, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Akan terjadi hukum rimba, di mana yang kuat akan menyantap yang lemah. Itulah kita bersyukur dengan adanya pemerintah. Masih ada pemerintah saja, hukum rimba sering terjadi. Yang kuat menyantap yang lemah. Hoi, hoi,
Nah, tugas kita sebagai masyarakat desa Bedadung, khususnya umumnya kecamatan Pakusari nggih, umumnya lagi kita masyarakat Indonesia, maka membantu tugas pemerintah. Bagaimana caranya? Satu saja dah, kesempatannya, waktunya sempit. Jaga kerukunan, jaga keguyupan, jaga kekompakan sesama kita masyarakat desa. Nih, bulan Rajab terjadi peristiwa besar. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ayo kita lihat, ini ada korelasinya, ini ada benang merahnya. Ayatnya tadi dibacakan kori kita. Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi itu dimulai dari masjid ke masjid. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan baginda Nabi dimulai dari masjid ke masjid. Apa maksudnya? Masjid itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi masjid itu fungsi sosial. Di antaranya ini yang ingin saya sampaikan. Di masjid kita diajarkan untuk terus mencari nilai-nilai persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Kalau ada orang Bedadung ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya lebih sering jadi provokator, tukang kompor. Tukang kompor tukang kompor itu adu domba, manasin yang sini, nyundut yang sana, bakar yang sini, ngipasin sebelah sana. Kalau ada orang Bedadung ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya memecah belah kerukunan warga, itu sama juga berarti dia jauh dari nilai-nilai ajaran masjid. Fathur Rahman, masjid yang kita cintai, mengajarkan kepada kita salah satunya, cari persamaan, bukan perbedaan. Saudara, kalau perbedaan sampai kiamat pasti akan ada. Betul apa tidak? Perbedaan itu sunatullah kok. Enggak usah contoh yang susah, contoh yang gampang saja nih. Sore ini yang hadir di Masjid Fathur Rahman nih, ada enggak yang wajahnya sama? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Tapi di masjid ini kita diajarkan bukan mencari perbedaan, tapi carilah persamaan. Maka orang yang memakmurkan masjid, dia akan meningkatkan silaturahmi. Perbedaan membuat ia malah menjadi keluarga. Nah, ini penting nih. Saya ulangi, orang yang memakmurkan masjid memandang perbedaan adalah sebuah keluarga. Mencari persamaan, bukan mempertajam nilai-nilai perbedaannya. Justru perbedaan di tengah-tengah kita membuat harmoni, membuat keindahan. Yang datang ke sini nih bajunya warna-warni. Ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang biru, ada yang putih. Berbeda apa tidak warnanya? Indah nggak dipandang mata? Indah. Orang yang memakmurkan masjid, dia akan memahami keindahan dari perbedaan. Maka perbedaan membuat dia jadi keluarga besar. Saya Fikri Zainuddin MZ, berbeda dengan saudara bapak ibu yang hadir di Masjid Fathur Rahman. Saudara, betul-betul
Saudara, ada yang lahir di Jember, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Lumajang, ada yang lahir di Madura. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Saya tanya, tempat lahir kita berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Orang yang memakmurkan masjid, dia memahami perbedaan adalah sebuah keindahan yang harus dijaga, harus dirawat dengan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Perbedaan menyebabkan kita jadi keluarga besar. Saya datang sore ini ke Bedadung, saya nggak merasa sebagai seorang tamu, walaupun kita berbeda. Perbedaan mengajarkan kita menjadi sebuah keluarga. Saya datang ke sini nih berkunjung kepada keluarga besar saya, kaum muslimin dan muslimat di desa Bedadung. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya, di hatiku ada kamu. Asik. Masjid Fathur Rahman mengajarkan perbedaan, kita harus saling menghormati, menjadikan kita sebagai keluarga besar. Kita lihat sekarang, rumah ibu dan bapak pasti arahnya berbeda-beda. Ada yang menghadap arah ke barat, timur, utara, dan selatan. Betul apa tidak? Tapi tadi waktu kita hendak melaksanakan sholat asar berjamaah, walaupun kita datang dari arah yang berbeda-beda, kita masuk ke dalam masjid, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau begitu, orang yang memakmurkan masjid, walaupun dia berbeda, dia tetap saling menghormati, menganggap sebagai keluarga besar dengan mengasihi dan saling menghormati. Saudara, maghribnya jam berapa ini, Pak? Oke. Saudara, betapa luar biasa keutamaan kita menjaga kerukunan, kekompakan, keguyuban. Hiduplah kalian berjamaah. Hiduplah kita ini harus berjamaah. Artinya rukun, kompak, guyub walaupun kita berbeda. Hiduplah kita dalam berjamaah. Ketahuilah, serigala hanya akan menerkam domba yang terpisah dari rombongannya. Kita ini warga desa Bedadung, kalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saling menghargai dalam perbedaan, rasa-rasanya nggak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan di desa kita sendiri. Betul apa tidak? Tapi kalau kita nggak mau bersatu, nggak mau rukun, nggak mau guyub, persoalan yang kecil pun kita nggak akan sanggup untuk menanganinya. Karena itu Isra dan Mi'raj dimulai perjalanannya dari masjid ke masjid. Pesan saya, jaga kerukunan, jaga kekompakan, jalin terus silaturahmi di antara kita. Berbeda tapi saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling menyayangi. Betapa celaka orang yang jadi provokator, mengadu domba, mengacak-acak kerukunan warga, hidup memutus tali silaturahmi. Betapa celaka orang seperti ini nih. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak hartanya, ini orang kaya bingung mau nitipin sama siapa.
Maklum ketika itu belum ditemukan sistem perbankan, masih konvensional. Orang dulu tuh kalau nyimpen uang di bawah kasur, betul apa tidak? Nyimpen uang di bawah kasur. Woi, woi, nyimpen uang di bawah kasur. Nyimpen istri ya terusin aja sendirilah. Ini orang kaya bingung, dia mau nitipin uangnya sama siapa? Cari di kampungnya orang yang punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang saya sama kamu, nanti pulang saya ambil lagi. Kata Fulan, Pak, berangkatlah haji dengan khusyuk, kerjakan rukun dan syaratnya, mudah-mudahan bapak kembali membawa haji yang mabrur. Ambil lagi uang bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sedikit pun. Tenang ini orang kaya, berangkatlah ia pergi haji. Selesai pelaksanaan ibadah haji, ini orang kaya pulang langsung ke rumah Fulan, ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang ngebukain. Tetangga sebelah rumahnya ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu nggak keluarga almarhum Fulan ada di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti Pak. Ini orang kaya gundah gulana hatinya. Tetangga nggak tahu keluarganya ada di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen uangnya di mana. Gundah, gelisah. Orang kaya ini datang ke seorang ulama. Tuan Syekh, saya kemarin pergi haji, saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya pulang, tetangganya pada bilang Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu keluarga Fulan di mana, tetangganya juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak, saya mau tanya, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan Syekh. Sholat berjamaahnya enggak ketinggalan, di mana pengajian selalu ada, puasanya getol. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Ya sudah, mudah-mudahan almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja Pak, Bapak kembali lagi ke Mekah. Nanti tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum Fulan. Kalau memang almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur, nanti akan ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Berangkat orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur air Zam-Zam. Gontai pagi-pagi balik ke ulama, Tuan Syekh, semalam 3 kali saya panggilin di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, waduh celaka, jangan-jangan almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Gini saja Pak, Bapak ke Yaman. Di Yaman itu ada satu sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut nih, orang kaya teriak,
Fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur burnut. Terkejut orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah enggak ketinggalan, di mana pengajian kamu hadir. Hidup di kampung mati-matian menjaga amanah, enggak pernah khianat. Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Pak, betul. Waktu hidup di dunia memang saya rajin ibadah. Benar, waktu hidup di desa, di kampung, saya mati-matian jaga amanah. Rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Terkejut orang kaya, loh sampean punya saudara? Punya Pak. Di mana? Desa Bedadung. Ya udah, Sherlock, udah dengerin aja lah. Ini alamat saudara saya Pak, saya minta tolong temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang saya pernah lakukan dahulu. Kata orang kaya, baik fulan, alamat saudara kamu sudah saya pegang, nanti saya cari, saya sampaikan amanat kamu. Terima kasih Pak. Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu simpen di mana? Uang juga nih orang. Oh, uang Bapak saya taruh di pojokan dapur, ada gundukan tanah di dalam situ. Insya Allah nggak bakalan ada yang kurang. Pulang orang kaya nih, sesuai dengan yang dituju. Di dapur pojokan ada gundukan tanah, digali ada segepok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, benar almarhum fulan orangnya amanah. Seketika dia ingat janji, berbekal alamat dia cari rumah saudaranya almarhum fulan. Ketemu, ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean saudaranya fulan? Betul Pak, saudara saya fulan itu kan sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudaramu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Tambah bingung orang kaya. Kata orang kaya, Mas, sampean bagaimana sih? Sampean kan hidup bersaudara. Cerita nih orang, Pak, betul, saya dengan almarhum fulan itu bersaudara. Tapi almarhum fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Ini dia nih konteksnya nih. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajakin salaman, buang muka. Sampai pada puncaknya, saudara saya almarhum fulan kepada orang seluruh di kampung saya, dia nyatakan memutus silaturahminya kepada diri saya. Goleng-goleng kepala orang kaya, ya Allah, fulan kok perilakunya begitu benar. Memang mula-mulanya gara-gara apa? Gara-garanya sepele Pak, cuma perbedaan pilihan bupati. Ayo cuma gara-gara berbeda ide, berbeda warna, berbeda pemikiran, dia putuskan silaturahminya kepada saya. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksinya, apa saja yang pernah dilakukan saudara saya maafkan. Saudara, beberapa malam berikut orang kaya tertidur. Dalam tidur Allah takdirkan bermimpi ketemu dengan orang si fulan. Alhamdulillah wajahnya berseri, tersenyum di pipi sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Begitulah Masjid Fathur Rahman. Salah satu ajarannya, filsafatnya kepada kita, jaga kerukunan,
jaga kekompakan, jaga persatuan. Bahwa perbedaan sampai kiamat tetap ada, tapi di masjid ini kita diajarkan dalam perbedaan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Sudah selesai pesta demokrasi pemilihan presiden. Oi, oi, Jokowi pensiun. Oi. Sudah selesai pesta demokrasi pemilihan presiden. Sudah selesai pesta demokrasi pemilihan bupati dan gubernur. Ayo kita masyarakat Jember bahu membahu, saling bergandengan tangan untuk daerah yang kita cintai ini. Kalau kita masih gegeran tuh apa gegeran tuh? Tukaran. Kalau kita masih berantem cuma gara-gara beda pilihan bupati dan gubernur, kita sendiri yang rugi. Oi, oi, kita sendiri masyarakat desa Bedadung yang rugi. Saudara, perhatikan nanti, lihat saja. Siapapun yang dilantik jadi bupati, siapapun yang nanti dilantik jadi gubernur, kita orang Bedadung tetap aja bakalan cari duit sendiri. Betul apa tidak? Di masjid yang kita cintai ini mengajarkan kepada kita perbedaan pasti ada, tapi dalam perbedaan masjid mengajarkan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Saudara, yang kedua, Isra dan Mi'raj oleh-olehnya adalah turun perintah sholat. Ini intisari dari Isra dan Mi'raj. Betul apa tidak? Lihat saja, baca sejarah. Ibadah-ibadah itu lebih banyak diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Allah sendiri yang memerintahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kita kalau ngaku umat baginda Nabi, mulai sore ini dan seterusnya, kualitas ibadah sholat harus kita tingkatkan. Indikasi dari ibadah sholat yang berhasil, selesai dia melaksanakan ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan jadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Orang yang mendirikan sholat, sholatnya berkualitas, itulah prinsipnya. Selesai melaksanakan ibadah sholat, dia gemar menebarkan kebaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih bermanfaat dari hari ini. Itu sholatnya berhasil tuh. Maaf, kita ini dalam mengerjakan ibadah sholat masih banyak yang terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, kita masa bodoh, nggak peduli, nggak mau koreksi. Sholatnya rajin, pelitnya 17 setan. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Sholatnya tekun, tapi sama tetangga seneng bener nyakitin perasaan orang. Sholat yang dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal sholat yang berhasil, indikasinya kelihatan, dia akan jadi sedikit lebih bermanfaat lagi. Itu prinsipnya. Hari ini harus lebih bermanfaat dari hari kemarin, hari esok harus lebih bermanfaat daripada hari ini. Itu sholatnya berhasil tuh. Oi, oi.
Maaf ya, tadi saya katakan kita ini terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana kita bermanfaat buat lingkungan, kita males koreksi. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya giat, tapi korupsinya merajalela. Betul apa tidak? Saudara, kalau ada orang Islam melakukan kesalahan, kalau ada orang Islam yang mengerjakan sholat melakukan korupsi, bukan sholatnya yang salah. Saya ulangi, bukan agamanya yang salah, tapi memahami beragamanya itu yang harus diperbaiki. Ayo kita lihat, sholat itu tujuan tertinggi mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya. Korupsi itu perbuatan keji, saudara. Ya Allah. Makanya kemarin Presiden Prabowo rada sedikit kecewa karena memang mencederai rasa keadilan. Koruptor 300 triliun 6 tahun setengah, maling ayam 2 tahun. Korupsi uang rakyat, uang negara 300 triliun. Ya Allah, 300 triliun. Hoi. 300 triliun. Itu uang kalau dibelikan cendol, sejember ngambang di cendol tuh. Ini perbuatan keji nih. Bukan agamanya yang salah, bukan sholatnya yang salah, tapi beribadahnya harus diperbaiki. Kenapa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Korupsi itu perbuatan keji, mencederai seluruh bangsa Indonesia. Makanya korupsi ini bukan cuma musuhnya Pak Camat, bukan cuma musuhnya Pak Kapolsek, ini musuh kita bersama kok. Dipantau, dimonitor, diikuti, diawasi. Memang ya, ada anekdot soal korupsi, saking susahnya diberantas. Di akhirat, penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar mudah silaturahmi. Yang kedua, biar gampang saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum terpasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat kerjain jembatannya. Kita di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kerjakan. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di sana semua. Saya kembali ke perihal sholat. Ini oleh-oleh yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, tingkatkan kualitas ibadah sholat kita, lalu tunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadilah setiap kita manusia yang bermanfaat. Saudara-saudara, mau meningkatkan
meningkatkan kualitas ibadah sholat? Oh, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan manfaat? Saya tes sore ini. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja 50.000 lebih tiketnya. Itu cuma lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000, mahalan monyet ketimbang saya tuh. Kita orang Pakusari tahulah yang namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Teman-teman nanti akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Dimulai dari saya dulu. Mana dia panitia? Sini. Bapak Ibu, monggo sinambi ikut bersedekah, kita sholat bersama-sama aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebedah melih je. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat DKM Masjid Fathur Rahman dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan ini yang membawa saya safari di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ini titik yang ke-9 di Fathur Rahman. Insya Allah nanti malam titik yang ke-10 di daerah Maesan, Bondowoso, lalu terus ke Surabaya karena besok pagi-pagi saya harus bertolak kembali ke Jakarta. Sudah 4 hari muter di Jember. Kebetulan nggak bawa istri, ndase wis mumet ini. Nah, teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah, yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi, sedang mengusung sebuah program mulia dan luar biasa. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan program hayalan, ini program realistis. Indonesia penduduknya itu 275 juta jiwa.
Muslim mayoritas 87%, kira-kira 225 juta orang itu beragama Islam di Indonesia. Potensi yang sangat luar biasa, jumlah yang besar. Kalau kita umat Islam dari Aceh sampai Papua bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa cepat terrealisasi di negara kita Indonesia. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Qur'annya. Dan salah satu di antara mereka yang jadi hafiz dan hafizoh, mudah-mudahan anak keturunan kita semua. Ya Allah, punya anak jadi penghafal Al-Quran. Atau kita membiayai, membantu santri yang menghafal Al-Quran. Tiap mereka melantunkan ayat-ayat Quran, jariah pahala terkirim kepada kita, bukan per surat, bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Kita akan menerima terus jariah pahala tersebut. Nah, nanti Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit dan mengajak kepada kita semua untuk berkontribusi penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi saya titip pesan, ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan, salah satunya amalan sedekah. Kalau nanti ibu bapak jamaah ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, semua kita punya ibu dan bapak. Kalau orang tua masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kita masih bisa berbakti kepada mereka. Kirimkan doa dan pahala sedekah buat mereka. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita punya sekarang ini, ketahuilah itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kalau hari ini kita bisa meminum air kelapa, itu karena perjuangan orang-orang tua kita, yang boleh jadi mereka hanya menanam, tidak menikmati hasilnya. Kita masih bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah tidak ada. Kirimkan doa dan niatkan pahala sedekah kita untuk mereka. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Pada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu. Nasihat tausiah dari beliau mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, kemudian bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, baik, kami mewakili tim Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dan Yayasan Cinta Darul Dakwah yang memprakarsai safari dakwah beliau ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, yaitu dalam rangka program untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia, di mana program ini dulu pernah disematkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Berhubung beliau sudah Allah panggil duluan, maka cita-cita beliau kita teruskan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Pak Kiai membawa oleh-oleh atau hadiah. Apa ini Bapak Ibu? Mushaf Al-Quran. Ini bukan sembarang mushaf Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan beliau Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ sebagai tanda cinta kasih beliau kepada kita semua. Bagaimana syaratnya supaya dapat hadiah ini? Syaratnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu apa? Bapak Ibu sore hari ini
ikut andil mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia dengan cara sore hari ini menyisihkan sebagian rezekinya, yaitu 2 juta rupiah yang bisa diangsur atau dibayar atau ditunaikan selama 5 bulan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu tidak perlu setor infaknya, cukup sore hari ini niatkan dalam hati aja ingin infak dan sedekah untuk program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang berminat, apabila ada yang berminat loh, boten dipaksa loh, apabila ada yang berminat, silahkan nanti angkat tangan, maju ke depan dan terima hadiahnya ini diserahkan langsung oleh Pak Kiai, bukan oleh saya, Nah, setelah menerima hadiah mushaf Al-Quran, nanti yang maju ke depan sini didoakan oleh Pak Kiai, semoga sekeluarga menjadi ahli Quran. Masih dapat hadiah lagi dari Pak Kiai, yaitu apa? Didoakan. Mungkin selama ini hidup di dunia hajat-hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, seperti lama sakit belum sembuh-sembuh, kemudian nikah lama belum punya anak, atau punya usaha tapi maju mundur nggak maju-maju, jatuh bangun jatuh nggak bangun. Yang intinya semua kesulitan dunia atau hajat-hajat dunia yang belum dikabulkan, nanti waktu di depan bisikkan kepada Pak Kiai, mohon kami didoakan hajat kami supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai ini musafir, kata Nabi apa? Kata Nabi, musafir itu insya Allah doanya mustajab. Masih dapat bonus istimewa satu lagi, yaitu apa? Foto berdua dengan Pak Kiai. Nanti apabila ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ke depan ikut foto bareng. Apabila ada bapak-bapak maju ke depan, istrinya boleh maju ke depan foto bareng. Yang nggak boleh istri orang lain, nggak boleh. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo niatkan dulu aja ingin membantu berinfak bersedekah untuk program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Kami punya waktu hanya 10 menit, dan 10 menit dari sekarang apabila ada bapak atau ibu yang berminat untuk mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran dan doa istimewa dan foto berdua dengan Pak Kiai dengan cara menginfakkan 2 juta rupiah yang bisa diangsur selama berapa bulan? 5 bulan. Yang berminat silahkan angkat tangan. 1. Ada lagi? Masya Allah, ada 1 Bapak di sini. Oh nggih, istri Ibu Muhayyanah, mohon maju ke depan, Bapak ada di depan ini. Monggo Bapak Ibu silahkan kalau mau ikut andil dalam program ini, silahkan maju ke depan, nanti bisa foto berdua dengan Pak Kiai. Satu lagi Bapak Ibu, Pak Kiai juga menyediakan hadiah mushaf yang lebih kecil. Yang ini insya Allah ini Bapak Ibu yang ingin bersedekah berinfak sebesar 1 juta rupiah, sama bisa diangsur, bisa dibayar, ditunaikan selama 5 bulan. Bapak Ibu, selama ini kami Yayasan Cinta Darul Dakwah Lombok ada di samping juga untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, kami juga memberikan beasiswa kepada putra-putri Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, yaitu beasiswa apa? Beasiswa belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah, kemarin
Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo setelah dilantik kunjungan pertama, ya, kunjungan pertama ke luar negeri untuk perguruan tinggi adalah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Maka itu kami dari Yayasan Cinta Darud Dakwah memberikan beasiswa kepada putra-putri kita seluruh Indonesia, siapapun kita berikan beasiswa untuk belajar di sana. Alhamdulillah tahun kemarin kami meloloskan satu pelajar bisa belajar di sana. Kemudian untuk tahun ini kami memberikan diklat atau pembekalan sebanyak 23 santri yang nanti akan kita masukkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah sedekah dan infak dari Bapak Ibu semua, insya Allah untuk generasi-generasi muda kita semua. Dan alhamdulillah saat ini banyak pondok pesantren, ada 13 pondok pesantren yang kita berkolaborasi, kemudian kita bersama-sama menerima santri-santri yang untuk penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Nggih, Bapak mau maju? Oh, nggih, monggo Bapak, monggo Pak. Jadi Bapak Ibu silahkan, ada yang mau 2 juta ya silahkan, mau 1 juta ya silahkan. Sama, semuanya mendapatkan hadiah, didoakan sama Pak Kiai, kemudian foto berdua dengan Pak Kiai. Dan semua juga sama, yang 2 juta bisa diangsur dicicil 5 bulan, yang 1 juga bisa dicicil 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan. Ustadz, gimana kalau 5 bulan kemudian Allah belum memberi rezeki kepada saya? Oh, tidak apa-apa Bapak Ibu, ini kan hadiah, ini bukan jual beli, ini bukan hutang. Jadi seandainya selama 5 bulan kok Allah belum ngasih rezeki, tidak apa-apa. Nanti ditunggu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan seterusnya sampai Allah ngasih rezeki kepada Bapak Ibu semua. Sampai lunas lurus Bapak. Tapi seandainya belum juga tidak apa-apa Bapak. Yang penting niatkan. Hari ini kepingin bantu, kepingin infak sedekah untuk membantu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Yang penting itu dulu. Setelah itu maju ke depan, terima hadiahnya, kemudian minta doa pada Pak Kiai apa hajat-hajat yang belum terkabulkan. Setelah itu foto berdua dengan beliau. Kemarin di beberapa tempat Bapak Ibu, di majelis taklim yang di Malang kemarin, itu ada yang bertanya bahwa, Ustaz, gimana ini kalau belum saya tunaikan kok kemudian Allah panggil duluan. Nah ini Bapak Ibu semuanya tidak menjadikan dosa, karena ini bukan hutang, jadi ini infak yang diberi hadiah. Kami senang Bapak Ibu ikut ini pun. Kemudian yang penting satu apa? Mushaf Al-Qur'annya dibaca untuk darus setiap hari. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan ya. Mushafnya yang penting dibaca untuk memberi kebarokahan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu monggo yang mau ikut andil, yang mau ikut infak sedekah 1 juta atau 2 juta, monggo semuanya bisa diangsur, bisa ditunaikan selama 5 bulan. Tetapi kalau seandainya ya sore ini sudah ada, kemudian mau ditunaikan boleh, atau kalau sore ini mau transfer lewat M-Banking juga boleh, atau sore ini baru bawa mungkin 100-200 mau dititipkan juga boleh, tidak apa-apa. Intinya ini kami beri kelonggaran yang selonggar-longgarnya, bahwa apa? Bahwa Bapak Ibu ikut mendukung dengan program ini, program yang sangat luar biasa, program yang kemudian Bapak Ibu kalau lihat di RCTI ada program apa? Hafid kecil. Nah itu bermula dari ide Syekh Ali Jabir untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Nah sampai sekarang program itu di RCTI masih ada ya, Hafid kecil ya, Hafid cilik RCTI Indonesia.
Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang malu-malu untuk maju. Ini mungkin sebelum Pak Kiai doa, saya hitung 1 menit dari sekarang, mungkin ada yang ingin nyusul. Ada Ibu yang menyusul? Bapak ada? Ada yang menyusul? Bapak yang di luar ada? Nah, kalau nggak ada, sementara kita tutup dulu doa oleh Pak Kiai. Nanti setelah doa, jadi setelah doa, Bapak Ibu kalau mau nyusul boleh. Pak Kiai masih di sini sebentar, kemudian nanti bisa menerima nyusul ikut infak sedekah yang 2 juta maupun 1 juta. Demikian dari kami, monggo Pak Kiai untuk doa dulu ya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Banyak keluarga kita yang ikut bersedekah. Pahala sedekah ini pertama mereka niatkan buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang mereka lakukan sore ini, Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, pahala sedekah ini diniatkan hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan segera diijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren dan jadi penghafal Al-Quran. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik. Ada yang hajatnya kepengen masalahnya segera selesai. Hajat yang baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah mudah-mudahan segera Allah ijabah. Bitilkal niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum, waj'alil jannata maswahum, wa akrim nuzulahum, wa wasi' madkhalahum, wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.